Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali membahas masalah PPDB SMA Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini ya. Dan saya akan menjawab khusus untuk pertanyaan dari Kak Adila Dila ya. Di sini banyak bertanya. Terima kasih Mas infonya untuk PPDB jalur PTO syaratnya apa saja, kemudian tolong dibahas dong untuk anak saya. Oke, langsung saya bahas ya. Saya sebenarnya pengen ngebahas per jalur dari zonasi dulu ya, dari yang pertama, tapi karena ini ada pertanyaan khusus seperti itu maka akan saya jawab dulu yang saya jelaskan dulu yang mengenai jalur perpindahan tugas orang tua. Oke, sebelumnya disclaimer bahwa Juknis ya, PPDB SMA SMK 2024 untuk Provinsi Jateng sampai saat ini belum rilis secara resmi ya, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan mungkin tidak akan berbeda jauh ya, berbeda jauh dengan besok Juknis yang sudah yang akan segera rilis. Oke, kita mulai dari hmm, untuk seperti apakah sih jalur perpindahan tugas orang tua atau disebut dengan PTO. Jadi jalur PTO ini adalah disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan ya terhadap orang tua atau walinya tersebut. Kemudian untuk PTO ini, perpindahan tugas orang tua, itu paling atau sekurang-kurangnya itu adalah antar kabupaten kota ya, antar kabupaten kota. Jadi tidak bisa antar kecamatan. Misalnya kecamatan Jeruk Legi eh, apa mendapat tugas di kecamatan Cilacap Selatan itu nggak bisa jalur PTO perpindahan tugas orang tua. Tapi misalnya dari Purwokerto kemudian ditugaskan di Cilacap itu bisa menggunakan jalur PTO atau perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk kuota di jalur PTO ini adalah sebanyak maksimal 5% ya, sebanyak 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian ada perbedaan lagi dengan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin jalur perpindahan tugas orang tua ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, di tahun ini ada tambahan anak guru dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah tersebut ya. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan tahun yang lalu. Eh, prioritas dari anak guru dan tenaga kependidikan adalah langsung diterima ya di sekolah tersebut, di sekolah di mana orang tuanya bekerja sebagai guru atau tenaga kependidikan. Kemudian ada syarat lain ya untuk guru atau tenaga pendidikan ya. Guru itu ASN semuanya bisa. Kemudian kalau yang GTT atau PTT adalah yang maksimal sudah terdata di dalam database GTT PTT itu pada tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini sudah ada database-nya ya dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya ada GTT PTT yang ngajar di situ, kemudian dia masuk tahun 2020, maka dia tidak bisa mendaftarkan anaknya sekolah di sekolah yang dia bekerja di situ karena ini adalah eh, database tahun 2019 khusus untuk GTT dan PTT yang anaknya akan bersekolah di situ. Kemudian eh, calon peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua ini untuk kakaknya itu adalah kakak dari luar kabupaten atau luar kota ya. Misalnya dari Purwokerto pindah tugas ke Cilacap, maka kakaknya itu harus dari Purwokerto. Mungkin ada kasus misalnya ya, dia aslinya Cilacap ya, aslinya Cilacap, kemudian eh, kakaknya Cilacap, kemudian dia bekerja di Purwokerto, tetapi kemudian dapat penugasan kembali ke Cilacap ya, dan dia memanfaatkan itu dengan jalur perpindahan tugas orang tua, maka itu tidak bisa karena kakaknya Cilacap. Jadi PTO itu kakaknya harus luar kota atau luar kabupaten. Tetapi ini dikecualikan untuk anak guru dan anak tenaga kependidikan ya. Hal ini yang kakaknya harus
kakak luar kabupaten kota itu dikecualikan untuk yang anak guru dan anak tenaga kependidikan. Kemudian, apabila jumlah calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua itu melebihi dari 5% dari jumlah daya tampung sekolah, maka nanti urutan prioritas diterimanya itu yang pertama adalah jarak terdekat tempat kantor penugasan orang tua ke sekolah pilihan ya, jarak kantor dia bekerja ke sekolah pilihan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua kalau misalnya jaraknya sama, maka akan ditentukan oleh usia calon peserta didik. Jadi yang lebih tua itu akan diprioritaskan diterima. Kemudian kalau misalnya jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua itu tidak memenuhi kuota atau nggak sampai 5%, maka sisa kuota tadi akan dilimpahkan ke jalur zonasi ya. Jadi itu terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua PTO ya. Silahkan dicermati buat Bapak Ibu orang tua calon peserta didik yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah pilihan khususnya jenjang SMA atau SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi disclaimer bahwa Juknis belum rilis resmi dan ini yang saya sampaikan ya mungkin semacam draft ya, tapi insya Allah informasinya tidak akan jauh berbeda dengan Juknis yang akan segera rilis resmi ya. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.